warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya, Bunda, Yanda, dan sahabatku semua. Saya doakan mudah-mudahan Bunda, Yanda, serta sahabatku semuanya ini diberikan perlindungan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dari penyakit, dari wabah, dari bencana. Mengingat hari-hari ini cuaca ini tidak menentu ya, apalagi kalau kita update berita di beberapa daerah terjadi banjir, kemudian ada bencana angin kencang gitu ya, dan lain-lain yang tentunya ini berdampak kepada kondisi kesehatan kita. Dan makanya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita tentu sedang persiapan merealisasikan anggaran BOP PAUD reguler. Lalu setelah itu kita langsung menindaklanjuti dengan laporan BOP tahap 1 dalam platform BOP Salur. Nah, ada beberapa catatan yang menurut saya ini sangat penting kita tahu, bahwa penginputan itu terjadi hanya satu kali setelah kita submit, setelah kita kirim laporannya. Jadi kalau kita masuk ke platform BOP Salur di akun, lalu kita pada menu pelaporan, kita diberikan sebuah warning atau diberikan sebuah informasi bahwa data perencanaan yang sudah dilaporkan itu tidak bisa dilakukan perubahan lagi di tahap yang bersangkutan. Nah, artinya kita hanya punya satu kali kesempatan untuk melakukan inputting ya setelah dilaporkan. Nah, jadi bagaimana kalau ya terjadi kesalahan? Untuk perubahan data itu hanya bisa dilakukan satu kali di awal tahap kedua. Perubahan data nanti bisa dilakukan di tahap 2, itu pun diberikan kesempatan hanya satu kali merubah. Nah, untuk itu berkenaan dengan hal ini tentunya kita harus mempersiapkan data di awal secara matang. Jangan sampai ada kesalahan penginputan, kesalahan kode rekening belanja, kesalahan redaksi penulisan dalam uraian, kesalahan dalam mengisi angka dan sebagainya. Nah, untuk itu saya mendapatkan sebuah informasi dari pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Ada sebuah rilisan, jadi kesalahan-kesalahan umum yang notabene itu terjadi atau dilakukan oleh satuan lembaga dalam hal inputting laporan BOP Salur dari tahap 1 sampai dengan tahap 2. Ini dalam 1 tahun anggaran ada kesalahan-kesalahan umum yang terjadi. Nah, saya rasa hal ini bisa dijadikan sebuah catatan penting bagi kita ya, bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kesalahan yang sama ini tidak berulang dan tidak terjadi. Mengingat tadi ya, dalam BOP Salur, dalam menu pelaporan kita sudah diingatkan bahwa tidak boleh melakukan kesalahan ya, karena apabila kesalahan itu terjadi, potensi atau peluang untuk merubahnya itu ada di tahap yang kedua. Di tahap selanjutnya itu pun diberikan kesempatan hanya satu kali. Itu artinya kan kita sama saja tidak dibolehkan melakukan kesalahan. Kesalahan mungkin bisa terjadi ya, hanya saja itu kesempatannya sangat terbatas. Nah, untuk itu apa aja yang harus kita perhatikan dan kesalahan-kesalahan umum itu apa sih? Mari kita simak. Jadi ini adalah tampilan dalam menu di pelaporan di BOP Salur, bahwa input laporan penggunaan anggaran BOP 2023 tahap 1. Nah, di sini saya belum bisa melakukan inputting karena masih terkendala bukan kendala, karena tahapannya belum selesai. Jadi saya belum melakukan proses penarikan dan belum melakukan proses realisasi, sehingga di BOP Salurnya ini belum bisa saya input untuk laporan realisasi tahap 1-nya. Nah, mungkin ini
ada sebuah sinkronisasi data, entah ya, karena di sini saya belum bisa akses. Apakah memang portalnya belum dibuka untuk input realisasi tahap 1? Karena realisasi tahap 1 kan dilaporkan, ada salah satu syaratnya itu apabila anggaran ini sudah digunakan 50%. Ini baru bisa diselesaikan. Dan tahap 1 itu kan sampai dengan bulan Juli. Nah, mungkin ini salah satu rasionalisasinya atau alasan ini belum bisa dibuka mungkin karena memang belum waktunya, dan mungkin juga ini menunggu sinkronisasi data realisasi antara pemerintah dengan bank. Nah, kalau memang ini demikian itu sangat luar biasa. Artinya pemerintah dalam hal monitoring atau pengawasan penggunaan anggaran BOP tahun 2023 ini betul-betul siap dan mapan gitu. Oke, baik. Lalu inilah hasil rilisan dari pemerintah Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada sedikitnya, ini kesalahan umum ya, ada 8 kesalahan yang sering kali terjadi. Ini diambil data dari selama 1 tahun anggaran di tahun 2022 ya, BOP tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama adalah posisi titik tidak sesuai. Jadi ini mungkin maksudnya entah 10 juta atau 1 juta. Mungkin 1 juta ya, karena posisi titiknya tidak sesuai. Jadi seharusnya posisi titiknya itu setelah angka 1. Kemudian di nomor yang kedua, penambahan lambang atau tanda. Jadi kita tidak perlu memberikan tambahan lambang atau tanda apapun setelah angka. Cukup input angkanya aja, selesai sampai di situ. Tidak perlu ngasih koma atau tanda rupiah atau tanda petik, atau apapun, tidak perlu. Karena nanti ini akan menggagalkan proses pengiriman data. Penggabungan angka dan huruf. Nah, hati-hati, jadi angka 0 dan huruf O ini jangan sampai tertukar. Oke. Begitu juga dengan angka 1 dengan huruf I besar, ini juga jangan sampai tertukar ya. Ini bisa saja terjadi karena kan mungkin faktor kondisi operatornya kurang fit atau apa namanya ya, karena kan sambil ngerjain inputting itu kan sambil ngeliat dokumen kertas print out, jadi ya mungkin aja terjadi jadi mata keselip atau pencahayaan kurang ya, sehingga proses inputting ini kurang bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah 0 yang berlebih. Jadi kalau 1 juta ya 6 aja, jangan 7. Kalau mau 10 juta ya titiknya itu angka di belakang ribu. Nah, di belakang ribu pastikan ini 0. Jangan sampai keselip jarinya ya. Santai aja, santai, fokus gitu. Karena bisa jadi juga karena jaringan ya, jaringan yang kadang-kadang setelah kita selesai input itu ternyata tidak terekam sehari, jadi kita harus mengulangi prosesnya. Nah, pada saat mengulang proses inputting laporan ini kita pastikan semuanya sesuai. Selanjutnya adalah gabungan koma dan titik atau spasi. Nah, hati-hati dalam pemberian tanda koma dan tanda titik ya. Nah, jangan di mix, nggak boleh dicampur. Kalau mau titik ya titik, kalau mau koma ya koma gitu. Penggunaan spasi. Nah, tidak perlu kita menggunakan spasi dalam setiap angkanya. Langsung aja angkanya dipenuhin. Dan selanjutnya adalah penulisan RP manual. Nah, pemberian rupiah itu tidak perlu diinput secara manual atau kita ketik huruf R sama huruf P lalu kita kasih titik. Ini nggak usah, karena itu semuanya sudah by system. Jadi kita cukup input angkanya aja, nanti itu akan dikonversi ke dalam penulisan standar nasional gitu. Nah, inilah temuan-temuannya yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kesalahan yang notabene ini atau umumnya ini terjadi selama tahun kemarin, dalam 1 tahun anggaran ini kita alami. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama mungkin kondisi pencahayaan.
Kemudian kualitas keyboardnya jangan sampai ada yang macet-macet. Kemudian jaringan, karena itu ditunjang oleh kecepatan transfer data di jaringan tentunya, karena penginputannya kan online. Yang kedua yang harus disiapkan adalah kualitas print out dokumen, karena operator itu ngerjain kan sambil ngelihat dokumen tahap 1, tahap 2, atau bisa jadi juga sih ngelihat dari slide file Excel-nya bisa juga dilihat. Yang penting disiapkan dengan baik lah. Dan file Excel-nya juga jangan sampai salah. Jadi sebelum melakukan proses inputting secara online di komputer itu ya dokumen penunjangnya atau data primernya harus sudah A1 ya, harus sudah fix. Jangan sampai ada kesalahan penulisan di situ karena muaranya dari situ. Gitu. Lalu ini adalah penulisan yang benar yaitu angka bisa dituliskan cukup angkanya aja. Kalau 1.100.000, jadi kalau mau dikasih titik juga bisa 1.000.000.000 gitu. Jadi walaupun kita mengisinya dengan tanpa tanda baca, tanpa titik, nanti sistem akan mengkonversi menjadi standar penulisan nominal dalam standar nasional dalam penulisan nilai rupiah. Jadi sudah secara otomatis sistemik gitu. Baik, sahabatku semua, Bunda Yanda dimanapun berada, tetap semangat dalam menjalani hari-hari dalam menggunakan atau merealisasikan anggaran BOP Salur, dalam menggunakan anggaran BOP reguler yang hari-hari ini mungkin kita akan banyak disibukkan dengan aktivitas mencairkan serta menggunakan dana BOP. Nah, pada saat nanti melakukan pelaporan, barangkali ini bisa menjadi sebuah teman yang akan mengingatkan kita bahwa jangan sampai ini terjadi. Cukup sekian. Semoga buih samudra ini bisa menjadi kebaikan. Silahkan diambil manfaatnya, buang yang buruknya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi esok lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.